Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 11 hidup yang terus berjalan. Hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Meski hati terasa tertinggal di suatu tempat, waktu tetap berjalan. Tak peduli seberapun berat langkah kita. Jika tidak ikut bergerak, maka waktu tak akan pernah segan meninggalkan kita. Membuat kita akan semakin terpuruk. Jati tak pernah ada pilihan lain selain terus melangkah. Zahra menatap layar laptopnya. Angka-angka di sana terlihat jelas. Tapi pikirannya tidak. Satu malam telah mengubah banyak hidupnya. Ia kesulitan fokus pada rutinitasnya seperti dulu. Ia menghela napas pelan. Aku harus fokus, bisiknya pada diri sendiri. Menepis segala bayangan yang tidak seharusnya ada. Tugas kuliah menumpuk, shift kerja bertambah. Tagihan tidak pernah berhenti datang. Dan di antara semua itu, tidak ada ruang untuk mengingat seseorang yang ia tahu jelas akan sulit ia gapai. Atau setidaknya, itu yang ia coba yakinkan, agar tidak terlalu terjerumus semakin dalam pada perasaannya sendiri, yang ia tahu jelas tak akan berbalas. Ia yakin bahwa ia hanyalah satu dari sekian banyak malam pria itu. Zahra, suara Marsha memanggilnya dari depan kelas. Zahra tersadar. Iya, Marsha mendekat, duduk di sampingnya. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Zahra tersenyum kecil. Kenapa? Kayak capek banget, jawab Marsha pelan. Bukan capek fisik, tegasnya lagi. Zahra terdiam, karena ia tahu Marsha tidak salah. Sebab ia tak hanya sekedar menebak, ia memperhatikan. Aku baik-baik aja. Jawaban yang terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu sering ia pakai. Marsha menatapnya lama. Ia tahu bahwa sahabatnya itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi kali ini, ia tidak memaksa. Ia tahu batasnya meski ia hanya mencoba menjaga. Besok aku ada event lagi, katanya santai. Kalau kamu mau ikut, lumayan. Tawar Marsha tulus, benar-benar ingin menghibur. Ingin membawa Zahra keluar dari rasa sedihnya. Zahra menggelang pelan. Gak dulu, tolaknya cepat. Ia tidak ingin kembali ke dunia itu. Dunia yang mengingatkannya pada satu malam. Marsha mengangguk. Ia paham dan tak ingin memaksa. Rupanya Zahra belum siap. Ya udah, kalau berubah pikiran, bilang ya. Zahra hanya tersenyum. Tapi setelah Marsha pergi, senyumnya perlahan menghilang. Karena tanpa sadar, kata event itu membawa kembali semua yang ingin ia lupakan. Sementara di tempat lain, Nathan berdiri di balkon rumahnya. Malam, tenang. Tapi pikirannya tidak. Ia menatap kosong ke arah kota. Nama itu masih tidak ada. Wajah itu masih sama jelasnya. Dan satu kalimat dari Marsha terus terngiang. Dia sedang berusaha melupakan kamu. Nathan tersenyum tipis. Padahal gue bahkan belum mulai. Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Tidak juga frustrasi. Hanya diam. Seolah sedang memahami sesuatu. Nathan mengambil ponselnya. Suara notifikasi yang terus berbunyi mengganggunya. Undangan demi undangan masuk. Acara, pesta, pertemuan bisnis. Dulu, itu semua adalah dunianya. Sekarang, terasa kosong. Sampai satu pesan membuatnya berhenti. Dari ibunya. Minggu depan kamu harus datang. Temani putri rekan bisnis papa. Ini penting. Nathan menghela napas. Mulai lagi. Batinnya. Ia tahu. Ia tidak bisa menolak. Bukan kali ini. Fine, gumamnya. Lalu membalas pesan dan mengiyakannya. Tapi entah kenapa, ia tidak benar-benar menolak di dalam hati. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk harus datang. Di sisi lain, Zahra berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Seragam kerja tergantung di sampingnya. Ia menatapnya lama, lalu menarik napas. Aku butuh uangnya. Pelan. Ia mengambil seragam itu, memakainya, satu pekerjaan part-time lain yang harus ia ambil. Meski awalnya ia ragu, tapi rupanya semesta tak memberinya banyak pilihan. Karena seberapapun ia ingin menghindar,
Hidupnya memaksa ia untuk kuat menjalani, dan tanpa ia sadari, keputusan kecil itu akan membawanya kembali ke tempat yang sama, ke dunia yang sama, dan mungkin ke orang yang sama. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.